Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang bersuka cita lambaikan tangannya. Boleh salam kiri kanannya, karena mungkin ada yang belum salam tadi. Ya, saya mengingatkan kembali khotbah saya minggu yang lalu, yaitu menyucikan diri karena ketaatan kepada kebenaran, dan yang kedua yaitu mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Dan saya percaya kita sudah belajar banyak di Komsel bagaimana kita bisa menerapkan kehendak Tuhan ini, yaitu menyucikan diri kita melalui ketaatan kita kepada kebenaran dan firman Tuhan, dan mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Hari ini kita akan belajar kembali tema tahunan kita, tidak bosan-bosan saya mengingatkan, yaitu melakukan kehendak Bapa. Boleh ucapkan sama-sama dengan lebih keras lagi. Ya, melakukan kehendak Bapa. Kita akan belajar bersama-sama. Kita buka dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke 15 ya. Ke 17 ya. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Ya, judul di atas yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, apakah semua sudah menemukan? Kita boleh baca berganti-gantian ya. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat yang kedua. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat 2. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian Yesus menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggul. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tahu sekarang, tetapi akan mengertinya kelak. 1, 2, 3. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ayat 12. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan.
Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Ayat 17 bersama-sama. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat ini ditutup dengan ayat 12. Jikalau kamu tahu semuanya ini, yang dijelaskan dari ayat 1 sampai 16, maka Tuhan berkata, Tuhan berjanji, berbahagia kamu jika kamu melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa. Saya mengingatkan kembali minggu yang lalu, pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa yaitu kita menyucikan diri kita dengan mentaati kebenaran firman Tuhan dan mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Siapakah di antara kita yang berkata, aku tidak mampu melakukan kehendak Bapa? Mungkin secara manusia, ya kita boleh berkata demikian. Tapi sesungguhnya Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memampukan setiap kita untuk melakukan kehendak Bapa. Katakan amin. Tujuan terpenting dalam hidup kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan adalah bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa. Dan apabila saudara dan melakukan kehendak Bapa, Tuhan janji tadi bahwa berbahagialah kamu. Ya, Tuhan memberikan jaminan, Tuhan berikan janji, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan dikehendaki oleh Allah dan memperkenankan hati Bapa, Tuhan berjanji Dia akan mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan, bahkan ada peningkatan dalam kebijaksanaan, pengetahuan dan kuasa Allah. Siapakah rindu sudah menerima janji dan berkat Tuhan ini? Lambaikan tangannya. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sama seperti Yesus, mungkin kita berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, dengan kekuatanku, dengan pengetahuanku, dengan pengalamanku, dengan eksistensiku, keberadaanku. Aku tidak bisa, aku tidak mampu. Lalu Yesus berkata, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Artinya apa? Tuhan mengadili, Tuhan melakukan apapun juga berdasarkan apa yang Dia dengar dari Bapa. Saudaraku, apakah kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Halo? Apakah saudara dan saya hari ini bisa mendengarkan suara Tuhan? Berapa banyak di antara saudara yang mengatakan amin? Atau saudara masih ragu-ragu, gimana tuh suara Tuhan? Suara Tuhan itu, hai sunit, apakah begitu? Tidak, saudara. Tuhan berbicara dengan banyak hal, saudara. Bisa lewat orang lain, bisa lewat ayam, bisa nggak? Siapa yang negor Petrus? Ayam. Siapa yang negor Bileam? Keledai. Ya, Tuhan bicara dengan banyak hal. Tuhan juga bicara bisa secara audio gitu. Ya, Tuhan bisa bicara dengan apapun juga. Dan Tuhan bicara hari ini kepada kita lewat firman Tuhan. Katakan amin. Karena firman Tuhan itu menegur, menasehati, mendidik, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Itu firman Tuhan. Jadi pentingnya kita hidup dalam firman Tuhan. Jadi Yesus katakan, aku tidak dapat buat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Siapa yang memperdengarkan perkataannya itu, Bapa memperdengarkan perkataan kepada Tuhan, kepada Yesus ya. Dan penghakimanku itu adil, Yohanes 5 ayat 30. Karena aku tidak menuruti ya kehendakku sendiri, kata Yesus ya. Jadi mengapa Yesus berkata bahwa penghakimannya itu adil? Karena Yesus menuruti kehendak. Yesus tidak menuruti kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutusnya.
Jadi apa yang dikerjakan oleh Yesus, apa yang diperbuat oleh Yesus, itu tidak keluar dari koridor kehendak Bapa. Jadi seluruh kehendak Bapa lah yang dilakukan oleh Yesus. Itulah sebabnya berkata, aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Jadi kekristenan yang benar adalah kita tidak menuruti kehendak kita sendiri, keinginan kita sendiri, kemauan kita sendiri. Katakan amin. Tapi seluruh kehendak Tuhan yang kita taati, yang kita turuti, yang kita lakukan dalam hidup kita. Ya, sama seperti Yesus katakan, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Sudah masih ingat pada waktu Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria di sumur Yakub itu? Dan murid-murid Yesus sementara dia pergi ke pasar membelikan makanan. Kemudian mereka balik dari pasar membelikan makanan, sudah tersedia makanan, lalu ditawarkan makanan kepada Yesus. Hari itu Yesus sibuk ngobrol dengan perempuan berdosa ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, makanan yang ada, aku sudah punya makanan. Makanan yang ada padaku hari ini adalah melakukan seluruh kehendak Bapa. Konteks dalam ayat itu bicara soal memenangkan jiwa. Yesus sedang memenangkan jiwa seorang wanita pendosa itu. Jadi kehendak Tuhan, yaitu melakukan kehendak Tuhan adalah melakukan penginjilan, melakukan penjangkauan jiwa. Saudaraku, doakan kami besok berangkat ke IKN ya. Tim misi dari MPD Majelis Penatua Daerah Gereja Sungai Yordan. Kita rencana mau membuka atau merintis gereja di IKN. Kok enggak semangat nih? Jadi besok kami akan berangkat bersama tim. Ada 4 orang ya. Saya, Pak Pendeta Aceh, kemudian Pak Pendeta Soleman, kemudian Pak Pendeta Mordekai Saden dari Bengkayang. Karena IKN itu cikal bakal ibu kota Indonesia dan memang sudah dideklarasikan oleh Bapak Presiden Jokowi ya. IKN itu apa? Ibu kota Nusantara ya. Jadi kita berharap ada gereja Sungai Yordan yang ada di sana ya. Nah, sinode kita itu berada di Jakarta di Pasar Baru ya. Ya, sinode itu merekomendasikan untuk kita membuka gereja di IKN. Gereja-gereja dari berbagai denominasi itu mengejar ke sana. Nah, Sungai Yordan jangan ketinggalan. Ada amin. Jadi dukung dalam doa. Nah, kalau ada dana juga ada masalah. Ya, karena biaya perjalanan cukup besar. Itu transport aja kurang lebih diprediksi 5 jutaan, saudaraku. Ya, belum makan, belum minum dan lain sebagainya. Kami kurang lebih 1 minggu di sana. Ya, jadi sinode mendukung dan kita semua juga boleh mendukung. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, pemberitaan Injil itu menjadi jantungnya Tuhan atau isi hatinya Tuhan. Kan Alkitab bilang, jika kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku, dimulai dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, jadi Tuhan menghendaki setiap kita yang telah diselamatkan menyelamatkan orang lain, memberitakan Injil, bersaksi. Dan Yesus melakukan itu lewat seorang perempuan Samaria tadi ya. Sehingga dia berkata kepada murid-murid, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Itulah dasar atau asas Alkitab yang menentukan tema pengajaran firman Tuhan kita di sepanjang tahun ini. Yesus berkata, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat apa yang melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa juga dikerjakan oleh anak. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus itu dilakukan karena dia melihat Bapa mengerjakannya. Saudaraku, saudara masih ingat Abraham itu berdoa untuk apa? Kota
kota Sodom dan Gomora. Kenapa dia berdoa untuk kota Sodom dan Gomora? Ternyata ada keponakannya di sana. Namanya siapa? Namanya Lot dan keluarga. Saudara masih ingat pada waktu para gembala Lot dan Abraham sedang tengkar, saudaraku, hari itu. Abraham tidak mau ada permasalahan di antara mereka. Itulah sebabnya dia memanggil Lot, keponakannya. Dia berkata kepada Lot, saya tidak mau terjadi permasalahan di antara kita. Karena pada waktu itu kekayaan mereka makin banyak, daerah itu tidak muat lagi untuk menyimpan kekayaan atau mengelola kekayaan mereka. Dan mereka harus berpisah. Itu sebab Abraham katakan, Lot, kamu harus memilih. Kamu mau tetap stay di sini atau kamu pergi ke tempat lain. Singkat cerita, kemudian Lot itu sedang memandang daerah Sodom dan Gomora. Dia melihat daerah itu sangat subur, rumputnya sangat pas untuk padang penggembalaannya. Ya, kemungkinan saya nggak tahu apakah dia berdoa atau tidak, tapi yang dia melihat, dia terhipnotis, dia terpesona dengan melihat pemandangan di kota Sodom dan Gomora, wilayah itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata kota Sodom dan Gomora itu orang-orangnya jahat-jahat, saudara. Para pendosa ada di sana. Sodomi. Saudara masih ingat ya? Sodomi. Itu artinya apa tuh? Itu perbuatan yang tidak perbuatan asusila ya. Sodomi, mensodomi. Itu berasal dari sana, saudaraku, cikal bakal sodomi itu. Jadi orang Sodom itu, kaum gay itu banyak di sana. Perbuatan-perbuatan jahat mereka lakukan. Itu sebabnya Tuhan marah kepada mereka. Tuhan berkata, dia akan menunggang balikan kota Sodom dan Gomora. Tapi dia tidak serta-merta melaksanakan penghukuman itu. Tuhan kasih tahu kepada Abraham. Pada waktu Abraham mendengar ancaman Tuhan untuk kota Sodom dan Gomora, apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia bersafaat, saudaraku. Dia bernegosiasi dengan Tuhan. Kiranya ada 50 orang benar di sana. Apakah engkau akan membinasakan kota itu? Tuhan bilang, aku tidak akan menghukum mereka. Tapi Abraham lagi mikir, dia hitung ponakannya, keluarga ponakannya. Oh, ternyata enggak cukup. Belum ada 50 orang di kota Sodom. Di kota Sosok banyak gitu. Kau ada amin ini. Lalu kemudian Abraham negosiasi, jangan marah Tuhan, aku ngomong lagi sama Tuhan. Tuhan, sekiranya ada 10 orang benar di kota Sodom itu, apakah engkau akan menunggang balikan kota itu? Lalu Tuhan bilang, aku tidak akan melakukan itu. Lalu Abraham bilang kepada Tuhan, Tuhan jangan marah ya. Tuhan tidak pernah marah. Katakan amin. Lalu kemudian Abraham dia ngitung-ngitung, keluarga Lot itu ada berapa sih? Lot, istrinya, 2 anaknya perempuan. Jadi berapa? 4 orang, saudara. Gak cukup, sudah. Akhirnya Abraham nyerah, udahlah, terserah Tuhan lah gitu ya. Tapi yang kita lihat di sini adalah bagaimana perhatian Abraham kepada keluarganya, kepada orang yang tersesat, yang terhilang. Katakan amin. Jadi kita punya tanggung jawab untuk mendoakan orang-orang yang belum diselamatkan. Katakan amin. Dan akhirnya apa, saudaraku? Karena tidak didapati 5 orang benar, akhirnya kota itu apa? Dimusnahkan, ditunggang balikan oleh Tuhan. Tapi satu pelajaran penting bagi kita, bahwa kepedulian Abraham kepada orang-orang yang akan binasa itu luar biasa tinggi. Katakan amin. Dia tidak ingin cuma dia diselamatkan atau bahkan keluarganya diselamatkan, tapi dia peduli kepada keselamatan orang lain juga. Abraham melakukan kehendak Bapa yang menyenangkan hati Bapa. Jadi apa yang dikerjakan oleh Yesus itu dikerjakan juga, apa yang dikerjakan oleh Bapa itu yang dikerjakan oleh Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, kita belajar pekerjaan-pekerjaan dikerjakan oleh Yesus apa saja sih?
Kita sudah belajar Yohanes pasal 13 tadi ayat 1 sampai 17. Saya melihat ada prinsip yang Yesus sedang ajarkan kepada muridnya pada waktu itu, yang saya sebut role model servant leadership. Ya, role model servant leadership. Ini bahasa Peruan ya. Ya. Maksudnya apa sih? Role model servant leadership. Yaitu model atau figur pelayanan kepemimpinan hamba. Ya, model atau figur ya, pelayanan kepemimpinan hamba. Kepemimpinan hamba, servant itu hamba. Leadership itu kepemimpinan. Model itu figur atau sosok ya. Bukan sosok kita gitu. Nah, 3 hal yang diajarkan oleh Yesus, yang dikerjakan oleh Yesus, yang saya berharap ini menjadi acuan bagi kita untuk melakukan seluruh kehendak Bapa dalam hidup kita. Nah, yang pertama yaitu ingat akan adanya bahaya perpecahan dan pengkhianatan. Dari ayat 1 ayat dan seterusnya itu menjelaskan pada waktu itu iblis sedang membisikkan sesuatu di hati Yudas untuk apa? Untuk mengkhianati siapa? Mengkhianati Yesus. Ya, jadi iblis sedang membisikkan niatnya, hatinya kepada Yudas untuk apa? Membinasakan, untuk memecahkan komunitas atau perkumpulan Yesus ya. Tetapi kita lihat di sini ternyata kasih itu perlu diuji. Sama-sama ucapkan, kasih perlu diuji. Cinta itu perlu diuji enggak? Ya, jangan terima cinta ya karena mentang-mentang sudah jatuh cinta gitu. Cinta itu perlu diuji. Cinta yang murni adalah cinta yang sudah teruji. Jangan ada orang ucapkan I love you, engkau langsung gitu. Benar gak diucapkan itu dengan tulus gak, murni gak? Itu mesti ada ujian. Istri saya terima cinta saya itu melalui proses, betul gak? Ya, saya tidak serta-merta mengucapkan itu. Saya perlu bawa dalam doa, dia juga perlu bawa dalam doa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang kita belajar dari hal ini adalah kasih Yesus itu sedang diuji dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, saudara. Tetapi kita lihat di sini ternyata bahwa Yesus berkata, ia mengasihi murid-muridnya bahkan sampai kepada kekekalan, keabadian selama-lamanya. Jadi cinta Yesus kepada umatnya sampai selama-lamanya. Katakan amin. Masih ingat cerita saya kalau orang baru nikah itu bulan 1, 2, 3 itu namanya bulan apa? Bulan madu. Semuanya manis, semuanya sedap dilihat, enak didengar. Tapi ujiannya sudah masuk ke bulan 4, 5 dan seterusnya. Nah, waktu kita sedang diuji kemurnian cinta kita, kasih kita kepada pasangan kita, apakah kita masih tetap mengasihinya? Saudara masih ingat? Kasih itu diuji oleh dilakukan oleh 3 hal. 3 hal yang dilakukan oleh kasih ya. Kasih itu mengikat, masih ingat? Mempersatukan dan menyempurnakan. Oke, dengar baik-baik, kasih itu apa? Mengikat kita, mempersatukan kita dan menyempurnakan kita. Jadi Yesus sedang diuji kasihnya kepada murid-muridnya lewat pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas. Dan itu sudah disampaikan oleh Yesus dari sejak awal. Kemurnian cinta kita, kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama, kepada siapapun juga, itu akan diuji dengan banyak hal, saudara. Tapi kalau cinta kita, kasih kita, ada kemurnian di dalamnya, maka Alkitab berkata, kasih itu
menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Dosa-dosa apa yang ada pada pasangan kita? Dilupain. Ada amin? Masih ingat kecenderungan wanita mengingat kesalahan itu dalam waktu yang sangat panjang. Sudah lama menikah di sini. Mungkin saya yang udah lama menikah kali di sini ya. Ya. Pernikahan kami memasuki usia yang ke-26 tahun. Lupa dia. Jadi kami sudah melewati apa nama istilahnya? Pernikahan perak. Perak ya? Kalau 25 perak ya? Kalau 50 emas. Kalau 100 ada nggak? Lo kok nggak ada amin ini? Ya, Abraham dan Sarah itu luar biasa ya, sampai kakek nenek cintanya tetap teruji, kata-kata men. Ya. Ya, jadi kasih kita, kecintaan kita kepada Tuhan, kepada sesama, kepada siapapun juga itu akan diuji lewat proses. Jadi Yesus sedang mengingatkan bahwa janganlah kasih kita menjadi apa? Longgar, menjadi dingin, menjadi rusak oleh karena permasalahan yang sedang kita hadapi. Kecenderungan iblis adalah, makanya Yohanes 10 ayat apa? Ayat 10, iblis datang itu untuk mencuri, merusak dan membinasakan. Itu pekerjaan iblis. Tapi Yesus datang, aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kalau saudara sedang tengkar dengan istrimu, itu sedang proses. Permasalahan kecil jangan dibesarkan, permasalahan besar dihilangkan lah gitu. Amin. Jangan bawa sampai mati. Nah, kalau engkau ada masalah dengan suamimu, jangan diingat terus kau tengkar. Wah, dia dulu tuh begini, gitu. Ya, itu artinya kan Alkitab berkata, kalau engkau tidak mampu mengasihi orang kamu lihat atau mengasihi saudaramu yang kamu lihat, bagaimana mungkin kamu mampu mengasihi Tuhan yang tidak kamu lihat? Alkitab bilang kalau kita masih membenci saudara kita, maka kita masih tinggal dalam kegelapan, saudara. Karena dalam kasih itu tidak ada kebencian. Dalam kasih itu tidak ada amarah, tidak ada dendam, tidak ada akar pahit, itu dalam kasih. Yang ada dalam kasih adalah kita saling membangun, kita saling menguatkan, kita saling menegur, kita saling menasehati satu dengan yang lain. Haleluya, amin. Jadi yang pertama, ujian kasih sedang diuji. Yang kedua, saudaraku, keteladanan. Yesus sedang mengajarkan kita sebuah keteladanan hidup. Berapa banyak di antara saudara yang ingin menjadi orang yang teladan? Angkat tangan. Guru teladan, murid teladan, jemaat teladan. Udah amin ini. Ya, karyawan teladan. Ada enggak bos teladan? Ada lah ya. Pendeta teladan. Tapi belum ada ya. Ya. Jadi Yesus sedang mengajarkan sebuah keteladanan hidup. Dengar baik-baik, kita sebagai orang tua, bagaimana mungkin kita mampu mengajarkan anak-anak kita kalau kita tidak memberikan teladan yang baik kepada mereka. Ingat, anak itu apa yang dilihat, itu yang ditiru, betul dah? Kalau dilihat yang baik dilakukannya, yang tidak baik dilakukannya. Anak itu kan masih pure gitu, masih murni. Ada orang bilang anak itu seperti buku tulis yang masih gosong. Yang nulisnya siapa? Ya orang tua, lingkungan sekitarnya. Ya. Jadi kita perlu menjadi teladan. Nah, Yesus di sini sedang mengajarkan sebuah keteladanan. Siapa Yesus? Dia buat statement, dia buat pernyataan itu. Siapa dia?
Coba kita lihat ayat 13. Siapa Yesus? Ya, siapa Yesus di situ? Yesus adalah guru. Guru itu siapa? Guru itu pengajar, saudaraku, teacher. Guru itu punya pengetahuan, punya pengalaman, punya track record yang baik, punya dedikasi, punya integritas. Guru pada zaman itu disegani oleh banyak orang. Karena dianggap lebih dari segalanya. Zaman saya dulu guru itu tuntutannya harus serba bisa, betul dah? Orang tidak mau tahu yang disebut guru itu pokoknya mumpuni gitu. Orang yang serba bisa. Makanya saya ngajarkan kepada mahasiswa, kalau engkau sekolah teologi, jangan engkau hanya berfokus kepada teologi saja, tapi pelajari ilmu-ilmu yang lain. Ilmu psikologi itu penting ya. Seorang pendeta perlu belajar psikologi, kejiwaan ya. Kenapa orang itu kok suka begini tabiat sifatnya, perilakunya? Kenapa? Ada apa? Dipelajari, teliti. Lihat latar belakang keluarganya seperti apa. Lihat lingkungan pergaulnya seperti apa. Sehingga menimbulkan kejiwaan seperti itu. Jadi Yesus sedang mengajarkan sebuah teladan. Dia adalah guru. Dia bukan hanya guru, di situ dikatakan dia adalah Tuhan, Lord, penguasa. Dia punya kekuatan, punya kuasa, powerful gitu ya. Dia yang adalah guru dan Tuhan dikatakan, tapi dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia menjadi teladan bagi murid-muridnya. Apa yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu? Dia sedang apa? Membasuh kaki murid-muridnya. Apa makna ayat ini, saudaraku? Itu artinya ada kerendahan hati, walaupun dia punya titel, walaupun dia punya pengaruh, walaupun dia punya kuasa, walaupun dia orang hebat. Tapi Yesus sedang mengajar satu prinsip, seorang tuan itu harus bisa jadi hamba. Maka role model servant leadership tadi ya, kepemimpinan hamba, servanthood leadership, kepemimpinan hamba. Jadi prinsip di Alkitab, seorang pemimpin itu mesti menjadi hamba. Kalau prinsip dunia, bos tetap bos ya, tapi dalam kepemimpinan rohani, seorang bos harus bisa jadi hamba. Hamba dalam bahasa Yunani doulos, saudara. Doulos itu ya orang yang seperti budak, saudaraku. Dia tidak punya hak atas hidupnya, yang punya hak atas dirinya adalah pemimpinnya, tuannya, bosnya, saudara. Ya, makanya ada banyak orang menggambarkan seorang hamba Tuhan itu seperti keset. Tahu? Halo? Keset itu kalau saudara ada di depan rumah, ada tempat apa? Ya, bersihkan kotoran kakimu, saudara. Jadi kalau hamba Tuhan sering difitnah, sering digosipin, sering dijelekin, itu mah biasa. Ya, dia belajar untuk mengampuni, seperti Yesus mengampuni. Jadi Yesus teladan, sedang mengajarkan teladan kerendahan hati di sana. Dia yang adalah guru dan Tuhan, dia merendahkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Coba buka Filipi pasal 2 ayat 7-8. Minta tolong baca. Filipi pasal 2 ayat 7 dan 8. Ada yang sudah dapat? Boleh minta tolong saya bacakan.
Ya, terima kasih. Yesus yang adalah Tuhan tadi, dia datang dari sorga, datang ke dunia ini mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan Alkitab katakan tadi, ia setia sampai mati. Jadi yang kita pelajari pada hari ini adalah keteladanan Yesus dalam hal punya inisiatif untuk membahagiakan orang lain melayani dengan cara membasuh kaki murid-muridnya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, berapa banyak di antara saudara yang ingin membahagiakan orang lain, atau pasanganmu, atau keluargamu, atau rekanmu, atau orang lain? Contoh sederhana bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain. Waktu kita ketemu, kita sapa dia, say hello, katakan amin. Hidup ini jangan terlalu tegang, saudara. Hidup ini jangan terlalu kaku. Setiap kita ketemu dengan orang lain, apakah sukar untuk kita menyapa orang lain? Prinsip Alkitab mengajarkan hendaklah engkau saling menyapa satu dengan yang lain. Jadi orang Kristen itu terkenal ramah. Bukan hanya orang Indonesia yang ramah, tapi Alkitab katakan orang Kristen itu terkenal ramah. Ramah itu artinya apa? Apa arti ramah? Gampang apa? Gampang terbuka dengan orang lain, gampang menyapa orang lain, gampang berbuat baik kepada orang lain. Ya. Jadi ramah. Hendaklah setiap kita punya inisiatif bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain. Saya kemarin sore nonton, saya tidak tahu di Metro atau apa ya, saya lupa ya. Seorang polisi itu bersama dengan istrinya dan keluarganya itu melayani ODGJ. Apa itu? ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Awalnya istrinya takut-takut gitu. Ini kok Pak polisi bawa orang gila ke rumahnya gitu. Saya terinspirasi, seorang polisi kok bisa melakukan itu gitu loh. Dimulai dengan satu orang dibawa ke rumahnya, orang gila ini dibersihkan, rambutnya digunting, dimandiin gitu, dikasih pakaian, ya, dikasih makan, dirawat. Itu dia lakukan bertahun-tahun. Dengan setia dia melakukannya. Mungkin awalnya istrinya apa? Takut gitu. Kok kamu bawa orang gila di sini gitu. Tapi ternyata istrinya juga bisa punya belas kasihan gitu. Bukan hanya istri, tapi ternyata keluarganya, anak cucu juga. Awal-awal mereka juga takut kepada orang gila. Namanya orang gila kan? Tapi karena pelayanan mereka lakukan dengan tulus ikhlas, dengan kemurnian, Tuhan membuat pelayanan mereka berhasil. Mereka bisa lain satu orang, tambah lagi 2 orang, tambah lagi 3 orang. Saya lihat makin banyak orang di sana. Bahkan sekarang pemerintah memperhatikan mereka. Tempat fasilitas mereka siap, gedung itu bisa muat 1000 orang. Jadi semua orang peduli kepada mereka karena peduli kepada orang gila. Di sini orang gila diapain? Dipasung ya. Diasingkan, sama seperti zaman Yesus ya. Kalau orang penyakit apa tuh? Penyakit kusta. Jadi dia diisolasi, diasingkan, tidak boleh gabung sama orang sehat. Tapi pelayanan dilakukan oleh polisi ini menyentuh banyak orang. Karena tidak semua orang berani melakukan dan semua orang banyak bisa melakukan itu. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menyenangkan hati orang lain? Mari kita punya cara-cara tersendiri bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain. Katakan amin. Terlebih membahagiakan Tuhan. Yang terakhir saudara, Yesus yang adalah guru dan Tuhan tadi,
Ya. Yesus adalah guru dan Tuhan, seorang pengajar agung, penguasa atas segalanya. Namun Yesus telah merendahkan dirinya mengambil rupa seorang hamba tadi ya. Oke. Menginspirasi orang percaya memberikan contoh dan teladan tentang bentuk pelayanan kepemimpinan hamba. Yesus katakan, aku datang bukan untuk dilayani, melayani apa? Melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius pasal 20 ayat 28. Kesimpulan saudara, apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita? Yang pertama, melakukan kehendak Bapa mencakup 3 hal. Pertama, mampu dan tetap hidup dalam kasih Allah. Sama seperti Yesus tadi, walaupun dia dikhianati, walaupun dia dijual, dan akhirnya Yesus memang terjual, bahkan Yesus mati di atas kayu salib ya, karena perbuatan Yudas. Tapi yang indahnya, yang luar biasanya, waktu Yesus mati di atas kayu salib, Yesus masih tetap berdoa bagi orang-orang yang menyalibkan dia, bagi orang-orang yang berkhianat kepada dia. Apa doa Yesus katakan? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisa enggak kita lakukan itu untuk musuh kita? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Kalau Yesus bisa lakukan itu, kita pasti juga bisa. Katakan amin. Ya memang berat gitu. Memang enggak gampang. Egonya yang mesti mati gitu. Tahu ego? Bukan nama orang, tapi tabiat gitu. Ego, egosentris, berpusat kepada diri kita sendiri, mati terhadap diri kita sendiri, mati terhadap dosa, mati terhadap keinginan kita. Yang kedua, yaitu memiliki inisiatif atau kreatif bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain, seperti yang dilakukan oleh Yesus ya. Dia menjadi teladan, walaupun dia Tuhan, walaupun dia guru, tapi dia merendahkan dirinya. Dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Dan hendaknya kita punya inisiatif bagaimana kita juga dapat membahagiakan orang lain. Yang ketiga, yaitu berlomba-lomba menjadi teladan, melakukan perbuatan baik, karena untuk itulah kita diciptakan. Kalau sudah buka Efesus pasal 2 ayat 10, yuk kita baca di sana. Ini tujuan Allah menciptakan kita, tujuan Allah menyelamatkan kita. Efesus 2 ayat yang ke-10. Boleh kita baca bersama-sama Efesus 2 ayat 10. Sudah dapat semua? 1, 2, 3. Ya. Ya, jadi tujuan saudara diciptakan, tujuan saudara diselamatkan oleh Kristus adalah supaya kita berbuat baik. Memang perbuatan baik itu bukan untuk memperoleh hidup yang kekal, bukan, untuk diselamatkan, bukan. Tapi perbuatan baik adalah hasil dari proses keselamatan yang kita terima, yang terjadi dalam hidup kita. Jadi setiap orang yang sudah diselamatkan harusnya berbuat baik. Jadi perbuatan baik itu memuliakan Tuhan. Perbuatan baik itu tujuan kita diciptakan, tujuan kita diselamatkan, tujuan kita menjadi milik Kristus, yaitu supaya kita berbuat baik. Perbuatan baik itu memuliakan Tuhan, perbuatan baik menjadi berkat bagi orang lain. Saudara masih ingat cerita di kitab Yohanes itu tentang seorang yang penyamun yang merampok seorang Samaria. Ya, merampok orang dalam perjalanan sampai akhirnya orang itu terkapar, kemudian ditolong oleh seorang Samaria. Siapa yang nolong dia? Bukan seorang imam, bukan orang Lewi, bukan orang yang melayani Tuhan, ternyata orang Samaria. Yesus katakan siapa yang berbuat baik, yaitu orang Samaria. Saya rindu supaya kita jangan sampai Yesus mengilustrasikan kita seperti orang itu ya. Dan hanya orang Samaria yang bisa menolong. Tapi orang-orang percaya ternyata cuek kepada orang-orang yang perlu ditolong. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri.